Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sarapan? Sudah sarapan apa belum? Udah. Sudah sholat duha belum? Udah. Ada yang belum? Belum. Nah, yang belum nanti setelah acara Zoom ini silahkan kalian sholat duha terlebih dahulu. Oke, coba Bianca mau dengar. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kurang semangat kayaknya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, masih semangat ya. Nah, hari ini kalian sudah tahu tugasnya hari ini? Mau dikecilin deh. Hari ini tugasnya adalah tematik halaman berapa? Tematik halaman 58 sama matematika halaman berapa? Matematikanya? Halaman 85. Oke, nah sebelum belajar matematika dengan Pak Bowo, hari ini kita mau belajar tentang tematik dulu. Sudah dipersiapkan alat tulisnya serta buku-bukunya? Sudah. Silahkan dibuka halaman 58 dulu. Pagi ini tematik dulu sama Bu Yunita, baru nanti setelah itu matematika dengan Pak Bowo. Halaman berapa? Ya. Oke, yang belum dibuka bukunya. Sudah semua? Oke, ini Bu Yunita nanti akan share screen. Mohon tidak dicoret-coret ya, agar temennya nanti gampang untuk melihat teksnya atau yang Bu Yunita share. Terlihat tidak? Dicoret-coret. Sudah terlihat? Terlihat? Ada yang nggak kelihatan? Halaman berapa? Lihat? Lihat nggak? Halaman berapa Ibu itu? Halaman 85. 85. Oh, ini gambarnya bukan yang ini. Nanti nggak kalian bingung. 85. Ini gambarnya yang ini nih. Halaman berapa tadi Bu? 85. Halaman 85. Halaman 85. 58 paling Bu. Oh, salah. Maaf. 58. Yang 85 matematika. Maaf. Sudah halaman 58? Sudah. Tadi. Sudah terlihat? Sudah. Sudah siap? Oke, coba berikan tes dulu. Anak Solih? Siap. Anak Solih? Siap. Oke, nah hari ini kita mau belajar tentang keragaman budaya Indonesia. Kayak kemarin kalian sudah mempraktekkan salah satu keragaman budaya Indonesia dalam bidang seni tari. Contohnya kemarin yang mas-mas menari sajojo. Sajojo itu adalah tarian dari mana sih? Papua. Papua, good. Next, lanjut. Kalau yang mbak-mbak nari tartar, tartar itu dari mana sih? Dari daerah mana sih? Dari mana? Batak, Medan. Batak itu mana? Medan itu mana? Jakarta. Jakarta kan. Sumatera Utara. Coba Bu ini kan nanya dulu. Indonesia kita itu tinggal di daerah mana? Kulon Progo. Kulon Progo itu kabupaten. Kalau provinsi kita itu mana sih? Jawa. Dia nggak tahu nih. Jakarta. Kita itu termasuk provinsi mana sih? Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta. Bu ini kan nanya dulu. Di Indonesia itu terdapat berapa provinsi? Nggak tahu. Nah, terdapat 34 provinsi. Tahu nggak cuma 34. Coba Bu Yunika sebutin satu-satu. Wah, Bu Yunika sebutin satu-satu nanti nggak selesai-selesai. Provinsinya mana aja? Bisa kalian buka yang 59. Nih, udah Bu Yunika tuliskan nih. Bisa kalian lihat nih. Ini 34 provinsi yang ada di Indonesia. Dari Aceh sampai dengan Papua. 44 Bu. Kenapa? Nah, 34 yang ada di halaman 59. Bisa kalian lihat. Oke, next lanjut ya. Nah,
Ini kok kita belajarnya malah dari apa namanya dari provinsi lain, kayak kita Narisa Juju dari Papua, terus kita belajar tari tortor dari Sumatera Utara, kok kita nggak belajar apa namanya seni dari daerah Yogyakarta sendiri. Kira-kira kita belajar nggak yang dari apa namanya dari daerah Jawa kita? Kemarin kita sudah belajar yang seni musik itu. Kalian pernah menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul? Pernah. Atau enggak cublak-cublak suweng? Pernah. Atau enggak suwe ora jamu? Belum. Ada yang pernah, ada yang belum ya. Nah, sesuai ora jamu, cublak-cublak suweng, terus apa tadi gundul-gundul pacul, terus ilet-ilet. Nah, itu adalah salah satu juga keragaman budaya di Indonesia yang ada di Pulau Jawa yang berbentuk seni apa? Seni musik atau lagu ya. Nah, Indonesia ini memiliki keragaman budaya. Nah, keragaman tersebut antara lain berupa rumah adat. Kalian pernah lihat rumah adat? Pernah. Yang kayak joglo, Pernah. rumah adat. Terus pakaian adat, kalian pernah memakai pakaian adat? Pernah. Kapan? Kapan? Kemis pahing. Kalau yang mas namanya apa pakaian adatnya? Pas kemis pahing. Iya, apa yang mas? Lupa. Diskap ya, diskap. Nah, kalau mbak apa? Mbak, pas kemis pahing pakai apa? Waktu dulu pas sekolah. Kebaya. Kebaya atau lurik ya. Nah, itu adalah contoh pakaian adat. Nah, terus kalau tariannya kalian juga sudah praktek ya, yang mbak kemarin tortor, yang mas itu setuju. Terus alat musik. Nah, alat musik kalian pernah bermain alat musik? Pernah. Alat musik yang tradisional. Ada yang ikut apa namanya ekstrakurikuler, yang digoyang-goyang, namanya apa? A? Yuk, pakai A hurufnya. Angklung. Angklung. Angklung itu dari mana? Dari Jawa Barat. Kalau di Jogja itu yang ditabuh namanya apa? Gendang. Gamelan. Pernah lihat gamelan? Pernah. Nah, itu adalah contoh-contoh alat musik dari daerah. Terus seni pertunjukan, contohnya apa seni pertunjukan? Kalian pasti pernah nonton. Ada yang pernah nonton wayang? Nggak pernah. Jadilan atau anggu? Nah, itu adalah contoh seni pertunjukan daerah. Kalau anggu itu khas Indonesia ya. Oke, lanjut lagi. Dulu aku beli Budaya daerah merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus ikut melestarikan dengan begitu budaya dapat dibagikan ke generasi selanjutnya. Nah, ini ada 5 cara ya untuk melestarikan budaya-budaya tersebut. Coba kalian cek, kalian sudah pernah melakukannya apa belum? Yang pertama, mengenakan pakaian adat Kamis Pahing. Sudah pernah? Sudah. Alhamdulillah. Mempraktikkan tarian dan lagu daerah? Pernah. Nah, memainkan alat musik daerah? Belum. Ya, besok berarti kalau masuk lagi kita main langsung ya, biar keras ya. Terus yang keempat, menonton pertunjukan seni daerah dengan rasa bangga kayak wayang, ketoprak, terus tadi jadilan, terus sama anggur. Nah ini yang sering nih, mengkonsumsi makanan khas daerah seperti growol, cenil, geplek, gatot, sama tiwul. Sudah pernah? Ada yang belum pernah makan growol atau cenil atau geblek atau gatot apa tiwul? Pernah ya. Oke. Nah, itu adalah tadi cara-cara kita melestarikan warisan yang sudah diwariskan oleh orang tua kita terlebih dahulu. Nah, kira-kira dari kelima ini kalian sudah melaksanakannya apa belum? Sudah ya, alhamdulillah. Nah, untuk soal hari ini, kita sudah belajar tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keragaman baju adat di Indonesia. Seperti baju adat yang kita pakai saat Kamis Pahing. Menurut pendapatmu, bagaimana memakai baju adat yang baik dan sopan, terutama bisa menutup aurat? Bu Yunika mulai dari mas-mas dulu.
aurat mas-mas itu dari mana ke mana? Mas-mas yang jawab. Aurat mas-mas. Dari udel ke Sampai udel. Apa? Dari udel sampai udel? Coba pakai bahasa Indonesia. Udel itu apa? Pusar. Pusar sampai dengan mana? Sampai dengkul. Ah, Dengkul. pusar sampai dengan lutut. Nah, itu berarti Masih di tidak loker, boleh nggak terbuka dipakai. ya kalau yang mas-mas. Berarti gimana mas-mas cara memakai baju adat yang baik dan sopan serta bisa menutup aurat? Berarti apa? Memakai baju yang menutup apa? Menutup tubuh. Berarti memakai apa? Celana panjang sama baju. Kemarin kalian nadinya pakai apa? Pakai seragam. Berarti yang mas-mas jawabannya apa? Karena aurat lelaki atau apa? Mas-mas boleh itu mas dari pusat sampai dengan apa? Lutut tidak boleh terlihat. Berarti memakai baju serta celana panjang atau 3 per 8. Yang mas-mas boleh ditulis. Jadi terserah nulisnya gimana. Oke, sudah ya mas-mas. Lanjut ke yang mbak-mbak ya. Kalau mbak-mbak, aurat mbak-mbak itu dari mana ke mana? Atau apa yang harus ditutup? Kalau mas-mas kan dari apa? Dari pusat sampai dengan lutut. Kalau yang mbak-mbak, mbak-mbak yang jawab yang mbak-mbak. Aurat mbak-mbak. Atau aurat perempuan? Ya, siapa yang bisa jawab? Seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali apa ini? Muka dan Telapak tangan. telapak tangan. Berarti kalau yang mbak-mbak atau yang perempuan bagaimana cara memakai baju adat yang baik dan sopan, terutama bisa menutup aurat? Memakai Panjang. apa? Celana panjang. Memakai jilbab, terus memakai kaos panjang. Kalau mas-mas boleh pakai kaos pendek, kalau mbak-mbak nggak boleh ya, kecuali di dalam rumah. Terus memakai rok panjang ya, nggak rok lutut ya, rok panjang atau celana panjang atau gamis. Oke, yang mbak-mbak berarti jawabannya apa? Karena aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Berarti memakai bajunya apa? Memakai jilbab, baju panjang dan celana atau rok panjang. Serta yang terakhir apa kadang-kadang? Sama kaos Kaki. Kaos kaki. Oke. Berarti ada pertanyaan hari ini tentang keragaman daerah? Ya, sudah ditulis jawabannya? Sudah. Oke, Bu Yunika kasih waktu 5 menit buat nulis jawaban yang halaman 58. Nanti biar orang tuanya tinggal foto aja. Nanti dicocokin di sini, Pak Bu. Oh, tidak. Nanti langsung dikirimkan ke Bu Yunika aja. Kan udah Bu Yunika tadi, udah Bu Yunika itu. Udah Bu Yunika kasih bocorannya. Oke. Sudah siap mau belajar matematika? Sekarang silakan dikerjakan dulu yang 58 sampai jam 8.20 berapa? 27 ya. Sekarang kan 23 sampai 27. Dikerjakan dulu yang sudah boleh istirahat dulu, nanti di jam 8.27 kita lanjut ke matematika. Yang Bu, istirahatnya boleh makan, Mbak? Boleh, yang mau makan boleh makan. Yang sudah selesai ya. Yang sudah selesai, yang mau makan silakan boleh makan, yang mau minum silakan boleh minum. 5 menit. Oke.
yang kameranya belum dihidupkan, silahkan dihidupkan. Biar Bu Yunika juga bisa ngecek kalian lagi ngapain nih. Nih, Mas Albrian belum dihidupkan, Mas Farzad belum. Terus Mas Abidan juga belum. Mas Windra belum. Kalau mau berisik di tempat sholat jangan di sini. Tentang budaya dan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana memakai baju adat yang paling Allah. Istirahat. Oh iya, ini ada yang nanya sampai jam berapa Bu kita Zoom-nya? Oke, Bu Yunika jawab sampai selesai. Oke, Ya, sampai sampai tinggal. selesai. 1 jam aja lah Bu. Oke, masih ada waktu. Oh iya, sudah habis waktunya. Sudah disiapkan? Yang halaman berapa? 85 ya? 58. Sudah, 85 sudah dibuka? Sudah. Oke, istirahatnya ya. Kita langsung mulai aja untuk matematikanya. Untuk matematikanya, kepada Pak Bowo. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar jelas ya? Oh, jelas. Ya, oke. Sebelum belajar matematika, masih semangat? Coba kalau masih semangat, mana semangatmu? Semangatku. Semangatku. Sekali lagi yang kencang, yang semangat lagi ya. Semua tangan di atas. Mana semangatmu? Ini Semangatku. Oke. Nah, sebelum kita di halaman 85 itu ya. Nah, kita akan belajar mencari FIB. FIB itu apa toh? faktor persekutuan FIB itu terbesar. apa? Ya, faktor persekutuan terbesar. Nah, kemarin kita sudah belajar FIB itu menggunakan cara mencari faktornya. Terus dicari angka yang sama dan angka yang terbesar. Nah, sekarang kita akan belajar cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini adalah cara yang
cara yang umum dilakukan atau yang sering digunakan atau yang umumnya digunakan. Nah, ini nanti akan digunakan terus dari kelas dasarnya atau awalnya itu ada di kelas 4. Dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 itu nanti digunakan bahkan sampai nanti di ujian nasional itu keluar. Nah, bahkan nanti kamu di SMP, SMA, bahkan nanti kalau kalian masuk di perguruan tinggi yang ada jurusannya matematika itu juga digunakan. Dan di ujian nasional SD, SMP, SMA pun juga keluar. Nah, makanya ini sebagai dasar. Nah, sebelum masuk ke cara mencari FEB dengan faktorisasi prima, nah, Pak Bo ingatkan kembali, faktorisasi prima itu kemarin apa? Suatu bilangan bentuk perkalian dari faktor bilangan itu sendiri, atau dengan kata lain bilangan prima yang termasuk faktor bilangan itu nanti dikalikan. Ada yang masih bingung mencari faktorisasi prima? Enggak. Enggak? Ya, alhamdulillah kalau enggak. Nah, sebelum ke 85, yuk kita buka tugas matematika yang kemarin. Tugas halaman 83. Kemarin sudah mengumpulkan semua toh yang tugas halaman 83? Udah. Yuk kita buka dulu tugas halaman 83 yang kemarin menggunakan cara memfaktorkan. Nah, ini akan kita buktikan apakah dengan faktor dan mencari faktorisasi prima itu hasilnya sama, harusnya sama. Sudah disiapkan yang tugas yang kemarin 83? Sudah dibuka? Udah. Oke. 83 yang A sampai E. Nah, yang mau kita buktikan yang nomor mana? Satu aja, A sampai E, milih. Bebas. A, B. A atau B? B. Oke, B ya. C nanti sampai E. Oke, kita cari FEB dari FEB dari 20 dan 32. Pakai cara yang kemarin dulu ya. Nanti kita buktikan. 20 dan 32. Kelihatan ya tulisannya? Oke. Sekarang kita cari dulu. Yang kemarin Pak. Kita ulangi dulu. Nah, nanti kita buktikan apakah dengan faktorisasi prima itu hasilnya sama. Faktor dari 20 berapa? 1, 2. Berapa? 1. Terus? 2. Terus? 4. Terus? Berapa? 6 atau 5? 5. Terus 10. Terus 20. 32 berapa? 1. Terus? 2. Terus? Berapa? 4. Terus? 8. 16 dan 32. Nah, FEB-nya itu kita cari faktor yang sama dulu. 1, 2. Faktornya yang sama berapa? 4. Nah, FEB itu apa? Faktor persekutuan terbesar. Kita sudah ketemu faktor persekutuannya. 1, 2, 4. Terbesar angka berapa? 4. Berarti FEB-nya adalah 4. Nah, sekarang kita buktikan menggunakan faktorisasi prima. Masih ingat menggunakan faktorisasi prima? Masih ya? Membaginya dengan bilangan prima. Bilangan prima itu berapa aja? Ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya yang tidak bisa dibagi.
Kalau 9 itu bilangan prima bukan? Kan. Kan, karena bisa dibagi. Oke, 20 dibagi berapa? Dibagi 2, 10. Dibagi 2, 10. Terus 10 dibagi berapa? 10 bagi 2, Nah, 5 itu bilangan prima. Berarti dibagi dengan 5 itu sendiri. 1. Nah, terus kita tulis faktorisasi primanya. 2 kali 2 kali 5. Nah, sebelum Pak Bo lanjut ke yang 32, nah di sini kemarin ketika Pak Bo memerintahkan untuk mencari faktorisasi prima bilangan, kenapa di sini 1? Nah, kemarin Pak Bo mengatakan mempermudah. Permudah ini ketika kita mencari FPB. Nah, kalau mencari FPB kan ini dikalikan semua. Nah, kalau berhentinya di 5 gimana? Nah, nanti terjebaknya 5-nya ini tidak ditulis. Nah, padahal siapa tahu nanti FP5 ini digunakan. Nah, yang sering terkecoh di situ. Itu cuma 2 tok, 5-nya di sini dilupakan. Nah, kenapa Pak Bo menyarankan di sini ada 1 sampai 1? Nah, biar kalian tinggal mengalihkan angka yang di sebelah kiri. Gitu. Jadi biar enak. Kalau cuma sampai 5, nanti terkadang yang dikalikan cuma yang sebelah kiri ini toh. Yang 5 terlewatkan. Gitu ya. Oke, kita lanjut. 32. Ya, 32 dibagi berapa? 16. Dibagi Berapa? Bagi 2. Hasilnya 16. Oke. Terus dibagi lagi. Dibagi lagi 2 adalah 8 bagi 2 4. 4 bagi 2 2 bagi 2 berarti faktorisasi primanya berapa? Ya ini 2 ini semua ini dikalikan. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, sekarang FPB-nya berapa? Kalau sudah seperti ini. Nah, caranya kita membuat kelompok angka yang sama. Nah, anggota kelompoknya berapa? Satu kelompok isinya 2 angka. Angkanya yang sama. Kalau 2 ya dengan 2. Kalau 5 ya dengan 5. Nggak boleh 2 itu berkelompok dengan 5. Aku lagi Anggota kelompoknya berapa? Anggota kelompoknya hanya 2 angkanya ada 2. Berarti kalau 5 ya 5 dan 5. Nggak boleh 5 dan 5 itu 3. Jadi 2 kelompok ya. Oke, yuk, kelompok pertama. Kita lihat dari faktorisasi primanya ya. Faktorisasi primanya 20 ini. Faktorisasi primanya 32 yang ini, sebelah kanan. Nah, kita cari kelompok pertama dulu. Kalau cuman dapat satu kelompok gimana, Pak? Ya nggak apa-apa. Oke, yuk, 2. Kita cari kelompok pertama ya. Dari angka paling awal dulu, yaitu 2. Ini. 20 punya 2. Di 32 punya 2 enggak? Enggak. Di ini loh. Di 32 ini ada 2-nya enggak? Ada. Nah, ini 2 semua ya. Berarti apakah 2 semua ini nanti dapat jadi kelompok? Belum tentu. Kita cari kelompoknya dulu. Oke, 2 ini ya. 2 yang pertama ini punyanya 20 dikelompokkan dengan 2 pertama yang punyanya 32. Nah, menandainya boleh bebas, boleh di kotak seperti Pak Bowo, boleh dilingkari, boleh kasih segitiga, boleh dicoret. Yang penting jangan dihapus. Kalau dihapus nanti kalian lupa tadi angka berapa. Ditulis di sini. Kelompok pertama yaitu kelompok yang beranggotakan angka 2. Tulis angka 2-nya. Kira-kira ada yang bisa dikelompokkan lagi nggak? Ada. Berapa? 2. Nah, 2 lagi. Kok 2 lagi, Pak? Ya nggak apa-apa, karena dia belum dapat kelompok. Syaratnya satu kelompok 2 anggota. Anggota 2 angka. 2 anggota. Oke. 2, biar beda ya. Kasih lingkaran. Nah, lingkar
Nah, apakah cuma diurutkan di sini, Pak? Enggak. Karena ini sebenarnya banyak, boleh milih. Oh, aku mau yang belakang. Boleh. Yang penting sama. 2. Nah, tulis di belakangnya. Di sini tulis. Kita dapat 2 kelompok. Kita bisa buat kelompok lagi enggak? Enggak bisa, karena sudah 3 aja ya. 5 di kelompok di sini enggak ada. Berarti sudah selesai. Terus gimana, Pak? Ya udah, diamin aja. Terus kita close-nya ke sini. Kita dapat 2 kelompok. Terus gimana? Dikalikan. Nah, kelompok pertama dikali dengan kelompok kedua. 2. Kalau ada 3 kelompok gimana? Yo, tinggal dikalikan dengan kelompok yang ketiga. 2 kali 3 berapa? 2 kali 2 berapa? 4. Sama toh? 4. Pakai faktor 4, pakai faktorisasi. 5 juga 4. Ada pertanyaan? Enggak. Enggak ada? Mas Gavi? Angkat tangan, Mas Gavi. Mau tanya, Mas Gavi? Halo, Mas Gavi. Mas Gavi, kayaknya raise hand. Ada yang mau ditanyakan, Mas Gavi? Hah? Tadi mencet raise hand, ada yang mau ditanyakan? Enggak. Enggak ada? Ya, oke. Yakin sudah bisa? Sudah. Oke, sekarang kita menuju ke ini langsung bonus apa kasih satu contoh lagi? Satu contoh lagi. Satu lagi. Oke. Ini Pak Bu hapus ya? Ya. Oke, Pak Bu hapus. Yo, silahkan. Siapa yang tadi masuk di Zoom pertama kali siapa? Mas Aska. Siapa? Mas Aska. Oke, Mas Aska. Mas Aska mana Mas Aska? Tadi kayaknya udah live. Udah lihat. Habis itu Mbak Sofi, Pak. Mbak Sofi, oke. Mbak Sofi mana Mbak Sofi? Halo Mbak Sofi. Ya, Mbak Pak. Sofi yang mana? Oke, Mbak Sofi. Sebutkan 28. 28? Berapa? 28. 28. Oke, 28. Yang masuk setelahnya Mbak Sofi siapa? Siapa? Naifa. Oke, Mbak Naifa. 30. Berapa? 30. 30 apa 34? 34. 34. Ya. Nah, ini mau kalian kerjakan apa kita bareng-bareng? Bareng. Bareng, ya. Oke, sekarang 28. 28 itu dibagi berapa? 28 bagi berapa? Dibagi 2. Hasilnya 14. Oke, 14 dibagi berapa? Bagi 2 bisa enggak? Bisa ya? 2. Oke. Terus ini tuh 7 itu bilangan prima bukan? Bukan. Iya, Po. 7 Iya. itu bilangan Iya. bilangan prima. Berarti 7 dibagi 7 sama dengan ya. Faktorisasi primanya berapa? 2 kali 2 kali 7. Oke, sekarang 34. 34 bagi berapa? Bagi 2. 2 berapa? Bagi 2 berapa? Ya, 34 bagi 2 berapa? Ya, 7 ke 17.
Bisa dibagi enggak? Enggak bisa, berarti dia bilangan berarti bagi dengan 17 itu sendiri. Yaitu Nah, faktorisasi primanya berapa? 2 kali 17. FPB-nya berarti berapa? Sama kita cari kelompok lagi. Nah, ini ya. 28 punya 2. 34 juga punya 2. Ada lagi? Enggak. Berarti FPB-nya berapa? Ya udah, berarti 2. Gitu ya? Ya. Jelas ya? Oke, sekarang kita ke bonus. Silahkan. Bonusnya berapa? 2. Kalau bedanya 1 apa enggak? Ya, 2. Yuk, 2 nomor berapa sama nomor berapa? 8, bonusnya 8. Bukan bonus itu. Kasih cuma-cuma. Yang mana? A sampai H. Mau yang mana? A sampai H. Bonusnya A sampai H. 2. Mau yang A sampai H. Yang A sampai H. 8. 2 aja. Apa? Bonus. Satu lagi. Sama mana? Sama aja, Pak. Sama? Bonus. FPB 20 dan 30. Ya, silakan dikerjakan. Ya, bonus ini. Oke, 20 dibagi berapa? 2. 10. Ya, 10. 10 bagi 2. 5. Terus 5 bagi 5 Jadi 2 kali 2 kali 5. Nah, sekarang yang 30. 30 bagi 2. bagi 2. Berapa? 15 bagi 2. 15 bagi 2 berapa? 3. Nah, bagi 3 berapa? 5 bagi 5 1. Berarti 2 kali 3 kali 5. FPB-nya kelompok pertama berapa? 2. Nah, 2 ini ya. 2 yang tengah ini boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Ya, yang tengah. 2 sama. Nah, karena 2-nya ini cuma 1, berarti ini ya yang depan. 2 sama ya 5. 2 Jadi kali 2 kali 5. 5 sama dengan 10. 10. Jadi FPB-nya 10. Oke, mau ditulis dulu? Udah selesai, Pak. Sudah selesai. Ya, tak kasih waktu 3 menit buat nulis yang belum mengerjakan. Ya. Kita lanjut nanti yang H. Pun ngerjakan ini. Yang H itu 25 sama 35. Ya. Biar ini ditulis sama temannya yang belum mengerjakan. Oke. Aku melu garap toh. Melu garap. Aku garap sekolahan. Oh, betul. Ngerjakan iki kita. Oke, sudah ya? Kita lanjut yang H. 25 sama 35, Pak. Ya. 25 sama 35. 25 sama 35. 35. Oke, ya 25. Yo enggak. 25. Nanti ngerjakan ini. Dibagi berapa? Kita lagi. Ya 5. Berapa?
5. 5 bagi 5. 5. 1 kali 5. Ya, 5 kali 5. 35 bagi 5. berapa? Ya, bagi 5. Berapa? 7. Ya, 7. 7 bagi 7. 7. Tuh, berarti 5 kali itu 7. FPB-nya berarti berapa? 5. Ya, ini ya. 5. Di sini juga ada 5. 5. Tulis 5. Ada kelompok lain? Enggak Berarti ada. FPB-nya adalah 5. Oke, silakan ditulis. Ada di kemarin. Dari kemarin? Alhamdulillah. Jadi kemarin sudah. Kemarin kapan ini? Kemarin malam? Siap. Oh ya, ya nggak apa-apa itu. Kalau di buku ada, kalian mau latihan-latihan sendiri nggak apa-apa, boleh. Ya, jadi tidak menunggu dari Pak Boa atau Bu Yunika, dipelajari di rumah boleh. Memang boleh, Pak. Iya. Nah, di halaman 85 di bawahnya latihan itu ada cara yang ketiga dengan tabel. Nah, dengan tabel itu nanti ya terakhir aja ketika nanti sudah setelah KPK nanti ya. Karena yang penting ini dengan cara faktorisasi prima dulu. Karena nanti yang sering digunakan karena ini dulu. Untuk yang tabel ini karena bisa dikatakan cara cepat, tapi juga kebenarannya terkadang nanti kita masih bingung. Nah, kita mantapkan dulu atau kita kuasai dulu untuk yang cara faktorisasi prima dulu untuk yang FPB dan KPK. Ya, ada mata. Nah, Pak Bo tambahi satu lagi tentang FEB juga ya. Nah, di FEB itu tidak hanya soalnya seperti ini. Tentukan FEB dari 25 dan 32. Tapi ada bentuknya soal cerita. Coba dibuka halaman 86. 80 berapa, Pak? 86. 86. Ya, siap 86. Dah. Ya. Nah, itu kan ada bahan banyak banget ya. Nah, intinya Pak Bo kasih tahu intinya. Inti dari FEB dari soal cerita itu ada kata kuncinya. Kata kuncinya itu yang ditebal, yang ditulis tebal. Sama atau jumlah yang sama. Nah, ketika kalian menemui soal yang ada kata sama atau jumlah yang sama, jadi itu menggunakan FEB. Ini tuh dibagi dua dulu semua. Kalau nggak bisa dibagi dua, ya. dibagi 3. Contohnya, ayah membeli 12 kaos dan 8 celana. Barang-barang itu akan diberikan kepada anak-anak yatim piatu. Setiap anak menerima kaos dan celana dengan jumlah yang sama. Nah, ini kata kuncinya ya, jumlah yang sama. Kata kuncinya adalah kalau nggak sama ya jumlah yang sama. Berapa jumlah anak yang menerima kaos dan celana? Berapa jumlah kaos dan celana yang diterima setiap anak? Nah, berarti itu mencari FPB karena adanya kata kunci sama atau jumlah yang sama. Ini di contoh saya ini kata kuncinya jumlah yang sama. Berarti dia menggunakan FPB. Nah, langkah-langkahnya untuk ini gimana? Nanti yang penting yang langsung angka dulu. Nah, untuk pertemuan berikutnya akan Pak Bo jelaskan yang soal cerita. Intinya sama, menggunakan faktorisasi prima. Kalau kalian faktorisasi prima sudah menguasai soalnya atau angkanya berapapun, insya Allah bisa. Tinggal nanti variasinya pakai soal cerita. Terakhir, ada yang ditanyakan dulu? Pak, ini sebelumnya sudah selesai dong. Belum.
sampai selesai. Pak, selesainya jam berapa? Ya, jam sampai selesai. Selesainya jam berapa toh, Pak? Jam sampai jam selesai, Pak. Ya, nanti. Ya ini ada pertanyaan dulu nggak ini? Ada pertanyaan dulu nggak ini? Nggak ada. Yakin nggak ada? Yakin? Ini Bapak A sampai B. Apanya? Pelatihan FPB. Lihat sampai tulisan angka Nah, tugasnya sekarang kan 5 angka halaman 85 A sampai H. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, cukupkan sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Makasih Pak Bowo. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar matematik sama sudah belajar matematika. Sudah paham ya berarti matematikanya? Ada yang mau? Oke, kalau itu Bu Yunika minta tolong yang kameranya bisa hidup, silahkan dihidupkan dulu. Kita sesi foto bersama dulu. Hidupkan dulu Pak Bu. Oke, yang tegak ya. Bu Yunika hitung hitungan ke-5 ya. Yo, nanti biar tidak ada yang merem atau tidak ada yang tidur nanti pas difoto. Silahkan diaktifkan kameranya, nanti Bu Yunika kirim ke grup. Bentar. Aku nggak ada kameranya, Bu. Yang ada, yang nggak ada ya udah nggak apa-apa ya. Bentar. Tangan bubble. Bu Yunika hitung ya. Oke, siap tuh Mbak Sofi. Apa itu Mbak Sofi? Saya lihat ada yang memakan big bubble. Iya, oke. Bu Yunika hitung ya. Hitungan ketiga. 1. foto gitu. Kedua bentar. Oke, 1 ya. Tahan, posisinya ditahan posisinya. Senyum boleh senyum biar kelihatan bagus nanti. Oke, sudah. Terima kasih semuanya. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar matematika, sudah belajar tematik. Semoga ilmu yang kalian Gimana? hari ini bermanfaat. Apa? Cara motonya gimana kok bisa? Ya otomatis itu. Boleh belajar nanti sampai. Screenshot. Screenshot. Laptop. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini ya. Berarti kita ketemu lagi pekan depan. Untuk harinya kapan? Nanti akan Bu Yunika informasikan kembali ya. Nanti apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu kan libur. Sabtu Ahad kan libur. Enggak apa-apa. Oke, marilah kita tutup pertemuan hari ini, belajar hari ini dengan doa penutup majelis. Oke, terima kasih atas perhatiannya dari Bu Yunika dan dari Pak Bu cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yunika. Sampai jumpa. Sudah. M.